Maraknya pemotor nekat melanggar lalu lintas, melawan arah hingga mengancam nyawa membuat kita bertanya-tanya apa yang salah sebenarnya. Apakah kebiasaan ini bisa diubah, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana peran penegakan hukum untuk mencegah hal buruk terjadi di jalan raya. Kita berbincang malam hari ini dengan sosiolog Universitas Indonesia, Bapak Ricardi Anan atau Bapak Riki saya panggil. Pak Riki, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Riki, terima kasih atas waktu Anda. Pak Riki, saya yakin Anda melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya satu yang mencuri perhatian adalah yang kemarin terjadi di Lenteng Agung. Tapi pertanyaan yang banyak disampaikan oleh banyak orang, mengapa tidak ada jeranya dan mengapa masih terus dilakukan? Hari ini tim kami mengecek dan masih terus lagi dilakukan. Di lokasi yang sama kecelakaan terjadi. Ya. Ini sebenarnya yang melawan arus itu bukan hanya di Lenteng Agung ya. Betul, itu banyak betul. di banyak tempat melawan arus. Khusus di Lenteng Agung, saya kan kebetulan tinggalnya juga di Depok ya. Ini sudah lebih dari 10 tahun atau mungkin 15 tahun ya proses melawan arus lalu lintas. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Putri tadi, masalahnya ada dari dua hal ya. Pertama dari sisi pribadi atau individu atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua dari sisi organisasi atau institusional ya. Kalau dari sisi pribadi dan juga masyarakat, kita memiliki budaya yang dalam tanda petik ya, permissiveness ataupun juga adanya toleransi, adanya tempo seliro, adanya tenggang rasa dan segala macam. Nah, yang namanya melawan arus arah lalu lintas itu juga banyak terkait dengan juga permissiveness kita dalam berbagai hal. Yeah. Misalnya nggak apa-apalah ya malas atau tidak nyaman kalau menegur orang misalnya membuang sampah, membuang puntung rokok. Meskipun dalam berbagai hal sudah mulai ada yang berani ya menegur ya kalau terjadinya pelanggaran dalam tata tertib di dalam kehidupan ya. Yeah. Nah, namun yang di dalam hal ini memang sudah ada setahu saya ya masyarakat yang melanggar yang melarang para pelanggar motor ini sudah beberapa kali dihadang oleh warga. Tapi yang namanya permissiveness ya. Yeah. Itu pun terjadi. Artinya Pak ya sudahlah Aceh bisa capek segala macam. Lalu kan ketika terjadi ribut-ribut dengan warga, mereka mengatakan bahwa ini kita susah segala macam seperti tadi yang disampaikan, yang dilaporkan juga oleh CNN ya, karena mereka susah berputar dan segala macam. Nah ini yang pembudayaan atau budaya yang ini berlanjut terus, itu juga didukung dalam hal ini oleh aturan ya, regulasi. Memang beberapa kali dilakukan razia oleh institusi, apakah itu khususnya dari kepolisian ya, polisi lalu lintas. Tapi seringkali itu hanya sifatnya temporer dan juga tidak mungkin ya, tidak mungkin polisi hanya menghalang itu saja. Karena pelanggaran itu sangat banyak dan polisi juga tugasnya juga banyak daripada mengurus ini. Akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan. Dan kemudian dari sisi regulasi yang lainnya juga sanksi tegas terhadap pelanggaran ini juga belum pernah cukup membuat masyarakat itu jera. Karena apa? Karena mereka itu alasannya ada alasan yang lain ya, alasan yang lain karena misalnya harus mengejar waktu masuk kantor, harus mengejar waktu mengantar anak ke sekolah, harus mengejar waktu dan segala macam. Iya, alasan itu kan sebenarnya kalau dicari ya pasti ada aja Pak Riki. Iya kan? Ya, alasan dicari pasti ada aja. Oke, Pak Riki. Iya, tapi kemudian yang akhir-akhir ini kita lihat selain yang tadi peristiwa di Lenteng Agung, kemudian sebelumnya ada seorang pejalan kaki atau ada seseorang kemudian mengadang motor yang melawan arah, justru ia kalah karena dikepung massa. Nah kan sekarang ada gerakan seperti itu gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka melanggar hukum, membahayakan diri mereka sendiri dan juga membahayakan orang lain. Tapi ketika diberitahu, diberikan penjelasan, justru tidak terima dan merasakan sebuah ketidakadilan.
Eh, Ya, ada beberapa hal Mbak ya. Pertama adalah biasanya orang yang melawan hukum itu, dia punya satu keyakinan sendiri. Dalam hal ini dia tidak mau disalahkan atau dipersalahkan, apalagi oleh individu-individu yang dalam tanda petik tidak memiliki otoritas. Dalam hal ini dia bukan aparatur. Dan kemudian mereka yang melanggar itu tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah dalam tanda petik mereka orang-orang yang penurut ataupun mereka yang nerimo atau saja ya, artinya oke lah saya salah, saya berputar balik ke arah. Tapi banyak juga di antara mereka, di antara para pelanggar itu adalah mereka yang dalam kondisi yang tidak stabil secara emosional. Bisa jadi karena tadi kekecewaan dalam berbagai hal, ataupun juga tuntutan dari pekerjaan dan segala macam, sehingga emosionalnya menjadi tinggi. Jadi ketika dia dihadang, itu akan membangkitkan dia dalam beraksi melawan. Nah kemudian apa? Para teman-teman, para pemotor, ini kita tidak bisa pungkiri. Secara sosiologis ada yang namanya in-group ya, perasaan senasib, penanggungan atau merasa satu kelompok bagian. Yaitu apa? Yaitu para pemotor lainnya. Karena mereka merasa senasib. Kita capek-capek berjalan, kita capek-capek panas, kita capek-capek dihadang oleh polisi segala macam. Muncullah solidaritas kelompok ini. Nah solidaritas kelompok inilah yang kemudian berhadapan dengan satu, dua orang atau beberapa orang yang menghadang ya. Nah, tapi ya dalam hal ini, dalam banyak hal, akhirnya kalah ya. Akhirnya kalah betul. Orang yang mencoba menegakkan aturan. Pak Riki, jadi di mana sebenarnya porsi penegakan hukum ini bisa masuk untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, Pak Riki? Sebenarnya secara sistemik ya, itu sudah dilakukan. Apakah itu memang direncanakan atau tidak oleh negara, dalam hal ini pemerintah ya. Ini persoalannya adalah karena jumlah kendaraan bermotor, dalam hal ini sepeda motor itu sudah sangat luar biasa di Jakarta dan sekitarnya. Dan itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Jakarta ya. Karena mereka masuk dari berbagai daerah penyangga Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan seterusnya. Nah ini artinya apa? Artinya bahwa motor itu sudah lebih ya. Sudah tidak cukup bisa ditampung oleh ruas jalan yang ada, khususnya pada waktu yang padat ya. Nah solusi ataupun yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir sudah benar ya. Jadi untuk menggalakkan penggunaan, pemanfaatan kendaraan umum. Dalam hal ini, apa itu MRT, apa itu kereta, apakah itu bus, segala macam yang masuk. Nah ini yang proses pembudayaan ini, kadangkala itu tidak cukup menampung ya. Kita bisa lihat pada waktu peak hour, itu yang namanya kereta itu penuh. Yang namanya busway itu juga penuh. Dan kemudian apa? Artinya adalah orang bisa mencari alternatif lain. Atau yang kedua, kita tidak bisa dipungkiri ada juga yang memang sudah termanjakan dengan kendaraan pribadinya. Betul. Nah, begitu. Baik. Pak Riki, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Harapannya kemudian ada beberapa hal yang pasti penegakan hukum itu menjadi sangat penting. Lalu permissiveness itu ya, mungkin juga sudah bisa kolektif ini, warga di sekitar juga bisa turut membantu pihak yang berwajib untuk memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti ini terjadi di jalan raya. Terima kasih banyak malam hari ini, Pak Ricardi Adnan. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Putri. Penjabat